Scene one, Apple, take two. Tidak secara pidana, tetapi dalam beberapa tafsir ada peraturannya Presiden Jokowi juga yang mengatakan bahwa jangan gampang segala sesuatu dibawa ke sektor pidana korupsi. Apanya? Pernyataan siapa? Loh, ini pasal. Bukan saya ngomong, ini pasal. Maksudnya pernyataan Presiden tadi. Loh, itu ada impresnya. Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Anda tanya sama orang yang Anda jadikan, Anda rujukan kan juru bicara Anda Presiden. tadi mengatakan ada pernyataan dari Pak Jokowi. Kan? Ya, pernyataan itu dasarnya ada impresnya. Mengatakan bahwa jangan Loh. semuanya dibawa ke hukum, itu kan pernyataan biasa. Loh, negara berdasarkan hukum. Tapi yang tadi pernyataan umum. Bukan jangan pernyataan, hanya- itu ada aturannya dan Begini. pernah diucapkan sama Presiden. Begini. Seandainya itu. Saya ini lagi ngomongin hukum, peraturan perundang-undangan. Seandainya itu Ada rujukannya gitu. Anda kan di sekitar istana, datang aja ke Seknek, minta bahannya, ada itu. Bung Aris, itu tadi impres. Impres itu tidak lebih tinggi dibanding undang-undang. Betul. Tapi Jadi undang-undang prakteknya, pidana tetap berlaku. tapi prakteknya di lapangan, Pak Karni, Nah, itu makanya tadi saya mau bilang, kalau kita cuma baca teks, ini yang akan saya jelaskan Pak Karni ke depan di acara ini, ada beberapa situasi di lapangan yang juga nggak jalan. oh itu maksudnya. Ya Oke lah, kan? terserah. Nah, Tapi Anda jangan. tapi ada aturan-aturan soal- itu. Saya ngomong bukan karena pernyataan Jokowi, saya ngomong karena itu ada aturannya. Gitu. Oke. Jokowi ngomong pakai impres. Kalau misalnya undang-undang karantina kesehatan nggak jalan, kalau misalnya undang-undang penanggulangan bencana nggak jalan, kita masih punya undang-undang darurat loh. Darurat sipil itu bisa diberlakukan. Memang betul. Karena tadi ada dampak situasi ini kepada orang-orang yang di bawah garis kemampuan. Yang kalau mereka nggak keluar rumah mereka mati, keluar rumah mereka juga mati. Kira-kira ada ancaman-ancaman situasi seperti itu. Betul, tadi sore saya lihat juga di TV, Presiden sudah umumkan uang listrik yang di bawah 450 VA akan digratiskan, beberapa hal dan lain-lain. Pertanyaan saya konkret, nanyanya kemana? Ngambil duitnya seperti apa? Saya sudah dihubungi oleh 7 ojek online yang ngambil mobil, ngambil motor, kredit, ya kan? Mereka itu sekarang bingung, datang ke banknya bilang nggak ada kebijakannya, karena pidato, statement nggak bisa dipakai. Seperti tadi yang juru bicara Presiden bilang ke saya, statement jangan dipakai. Nah ini benar nih, statement itu benar dalam konteks ini. Orang yang ngajuin kredit, punya utang sama bank segala macam, Bukan, bagaimana? Bung. Tadi Anda membandingkan impres dengan undang-undang, lalu kemudian Anda membuat kalimat yang lain. Itu Bang Karni Kita yang belajar teorinya. sama-sama tentang urutan Nggak sama-sama, orang saya nggak pernah kuliah perundang-undangan. bareng Anda, gimana sama-sama? Kita Nggak, sama-sama yang ngomong belajar tuh Bang hukum, Karni. gimana sih? Bang Karni yang ngomong. Jangan inilah, jangan Anda tadi bilang statement. Nah ini, kalau Anda ingin Itu. tahu, kalau Anda berhubungan dengan ojek online, Anda ingin menghubungi OJK, saya kasih nomornya nih ya. Tolong nanti. Jangan ngomong ke saya, Anda Lah, umumkan ke ya orang-orang udah. yang orang-orang miskin tadi itu yang kredit. Anda umumkan ke mereka, pastikan bagaimana Lah caranya. Anda Baru mengklaim satu hal, bahwa baru satu tidak hal, Bang ada Karni. cara Yang menghubungi. kedua, Ini cara soal menghubunginya. tahanan, soal Anda- tahanan. Takut sebentar, sabar, Ya, masih ya, banyak ya, nih. ya. Anda Satu-satu dia ngomong. Enggak, begini. Itu baru ojek online yang dia bingung Iya, gimana tapi- ngomongnya. Yang kedua, tahanan-tahanan yang ada dalam rumah Anda tahanan. membuat kesimpulan dan dari lembaga data yang pemasyarakatan. keliru. Ntar saya ngomong Bagaimana dulu. Anda bilang Anda ini Kalau Anda pro-science? kurang waktu untuk bicara, saya donasiin buat Anda. Anda Iya, kan negara oke. lagi butuh donasi. Nah, kasih, Anda kasih ke negara saya. butuh donasi. Kasih ke Saya saya. donasi, silakan bicara. Oke. Silakan bicara. Anda ini pura-pura pro-science, tapi data Anda nggak karuan, lalu Anda mengambil kesimpulan. Saya kasih petunjuk. Kasihan Saya kasih sekali. petunjuk karena Kasihan Anda bicara. masyarakat Anda juru yang bicara presiden, Anda kasihan. nggak bicara soal rakyat. Kasihan masyarakat yang merasa seolah-olah Anda ini seorang ahli sains, padahal Anda anti sains tanpa data yang benar. Ya udah. Ya ini datanya saya kasih tahu. Anda kupingnya nggak mau buka sih. Dia mau jawab apa? Nih, itu yang para ojek ya datang ke banknya, ke perusahaan leasingnya. Perusahaan Oke. leasingnya bilang, saya nggak punya rujukan hukumnya untuk Ya, menunda. Tidak hanya leasing ya. Mereka juga minjam ke apa tuh Bang Garni, boleh saya motong? swasta itu loh. Makanya udah kita diem aja, dia Ini Bang perlu Garni. banyak bicara dia. Nah ini
jika ada penagih hutang atau debt collector yang meneror nasabah bertindak tidak sesuai ketentuan, nasabah dapat melaporkan kepada bank atau leasing bank. Laporan ke OJK dapat dilaporkan dengan menyebutkan nama, perusahaan bank atau leasing tersebut melalui telepon 157. Tolong Bung Haris dicatat. Telepon 157, WhatsApp-nya 0811 157 157 157, serta pesan elektronik ke konsumen@ojk.go.id. Sudah saya jawab, makanya jangan bikin kesimpulan yang mengada-ada. Saya nggak bikin mengada-ada. Anda jangan nuduh sembarangan. Scene 1, Apple, take 2. Gawat, Jenderal Gatot bongkar kerugian bangsa. Jokowi terkejut, aibnya di internasional malah dibongkar. Pembahasan pertama, saya mulai dari kerugian bangsa yang terbesar. Mahakarya Habibie, pesawat N250, kado 50 tahun Indonesia Merdeka, berakhir tragis dimuseumkan di HUT RI ke-75. Pesawat N250 yang merupakan mahakarya almarhum B.J. Habibie akhirnya dimuseumkan di Museum Pusat Dirgantara Mandala yang berada di kawasan Lanut Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, Rabu 19 Agustus 2020. Tahun 1986 dimulai proyek pembuatannya. Butuh waktu 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. 50 tahun kemudian, Indonesia merdeka, sebuah kado diberikan oleh anak bangsa dengan lahirnya pesawat nasional Gatot Kaca. Pada tahun 1995, bertepatan HUT RI ke-50, pesawat tersebut berhasil mengudara di langit Indonesia. Rasa bangga begitu dirasakan atas keberhasilan tersebut. Pesawat buatan sendiri dan kebanggaan bangsa Indonesia N250 yang dijuluki Gatot Kaca pernah menggegerkan dunia internasional karena kecanggihan dan performanya melebihi zamannya saat itu. Ujar Kadis Pen TNI AU, Marsma Fajar Ardianto kepada wartawan Rabu 19 Agustus. N250 sempat tampil dan menjadi idola di beberapa international air show, salah satunya di Le Bourget Paris Air Show 1997. Pesawat N250 merupakan mahakarya B.J. Habibie yang didedikasikan untuk negara. Melalui kejeniusannya, dia berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat di tengah keterbatasan yang ada. Semua negara dunia melihat kehebatan serta kecanggihannya. Apalagi, kala itu pesawat karya anak bangsa ini menggunakan teknologi paling canggih, yakni fly-by-wire. Fly-by-wire atau FBW merupakan sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah kendali pesawat. Teknologi ini ditemukan oleh Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Mulai ada pesanan masuk dari negara luar. Tapi sayangnya, terjadi krisis moneter tahun 1998. Saat krisis ekonomi 1998 melanda, N250 dihentikan produksinya. Setelah IMF meminta IPTN ditutup karena dianggap memberatkan ekonomi. Gatot Kaca pun dirumahkan, tidak boleh terbang. Pupus sudah harapan bangsa Indonesia memiliki pesawat produksi dalam negeri. N250 Gatot Kaca teronggok di hanggar tanpa tahu kapan akan memulai lagi. 5 presiden pengganti setelah Soeharto tidak ada yang melirik N250 yang berselimut debu. Mereka biarkan N250 teronggok mati menjadi bangkai. Padahal N250 dibangun dengan uang negara. Sudah seharusnya proyek ini dilanjutkan karena telah separuh jalan. Entah apa yang ada di kepala para pemimpin negara setelah era Soeharto dan Habibie. Kemarin, tepat 25 tahun usia N250 Gatot Kaca, pesawat ini harus dipindahkan dari hanggar PTDI IPTN, Bandung, menuju Museum Dirgantara Mandala di Yogyakarta. Sesuatu yang dimuseumkan, artinya sesuatu yang tidak bisa dikembangkan lagi dan dijadikan sejarah. Dulu pada ulang tahun ke-50, Indonesia merdeka,
negara ini mendapatkan hadiah pesawat mahakarya anak bangsa. Saat ini di kemerdekaan ke-75, negara ini harus menguburkan pesawat karya anak bangsa yang dulu dibanggakannya, karena tidak ada lagi menaruh perhatian akan keberadaannya. Selamat berbaring Gatot Kaca, tidurlah dan bermimpi bahwa negara ini akan terbebas dari bebannya. Netizen pun ikut komentar, "Maaf kami Bapak Habibie, ternyata kami belum bisa membuat Bapak bangga. Doa kami, semoga Allah memberi yang terbaik buat Bapak dan Ibu di sana." Kata Asep Saifullah, semua terkubur bersama mimpi SMK dan tol langit. Oleh karena itu, kepemimpinan Jokowi dikritik hingga ke dunia internasional dan dibukukan oleh peneliti asing. Presiden Jokowi dikritik habis dalam buku biografi karya peneliti Lowy Institute Benjamin Ben Bland. Dari penanganan virus corona hingga rencana pindah ibu kota, dia menyebut pemerintah Indonesia menunjukkan banyak sifat terburuknya, seperti mengabaikan nasihat ahli, kurangnya kepercayaan pada masyarakat sipil, dan kegagalan untuk mengembangkan strategi yang koheren. Dilansir dari Sydney Morning Herald, Kamis 13 Agustus. Hal itu mengakibatkan munculnya 2 juta pengangguran baru dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah mengerahkan beberapa upaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona, seperti membentuk gugus tugas percepatan penanganan corona virus DCC 2019 dan memberlakukan pedoman pembatasan sosial berskala besar PSBB. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah sebesar 600.000 selama 4 bulan. Stimulus dalam bentuk BLT ini diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona. Selain mengkritik perihal pandemi, Bland yang merupakan direktur program Asia Tenggara di Lowy Institute itu menyebut Jokowi tertarik untuk menarik investasi dari siapapun yang memiliki uang tunai paling banyak demi mencapai tujuan ekonomi domestiknya. Salah satunya adalah Cina yang sedang membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan pelabuhan di seluruh Indonesia selain jalur rel Jakarta-Bandung. Kemudian, Bland juga memberikan penilaian kerasnya tentang prioritas Jokowi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara atas Laut Cina Selatan. Dia menulis bahwa para pemimpin negara Barat sangat membutuhkan mitra baru di Asia untuk membantu melawan Cina. Namun, katanya, Jokowi tidak punya waktu membangun kekuatan politik besar. Jokowi, ekspektasi yang terlalu tinggi. Pria lulusan Universitas Cambridge itu juga memperingatkan ekspektasi kepada Jokowi yang terlalu tinggi. Banyak pihak di Canberra yang berharap Jokowi akan membuka ekonomi Indonesia untuk investasi Australia dan berdiri di kawasan itu sebagai kekuatan penyeimbang melawan Cina. Tapi Jokowi telah menunjukkan sedikit minat kepada pemimpin daerah dan bagaimanapun dia tetap dibatasi oleh komitmen dalam Indonesia untuk mempertahankan otonomi strategis dan menghindari keterlibatan asing, ujar Bland yang pernah tinggal di Indonesia, Singapura, dan Vietnam selama 6 tahun. Bland juga menyebut rencana Jokowi perihal ibu kota baru di Pulau Kalimantan menjadi bukti sifatnya yang aneh dan gaya pemerintahannya yang tidak terorganisir. Kebijakan luar negeri Jokowi pun juga ikut disorot. Bland menulis, Jokowi memiliki sedikit perhatian terhadap pertunjukan diplomatik. Dalam 5 tahun pertamanya, Jokowi tidak menghadiri satupun sidang umum PBB. Pendekatan Jokowi yang berkembang ke arah politik, dari rakyat biasa kemudian menjadi otoriter yang semakin dekat pada elit politik Jakarta pun tak luput dari kritik. Bland sendiri adalah mantan koresponden asing di Jakarta, Hong Kong, dan Hanoi untuk media Financial Times. Dia menulis biografi pertama Jokowi dalam bahasa Inggris yang berjudul Man of Contradiction, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Buku itu dijadwalkan rilis pada 1 September
dan menceritakan tentang kebangkitan Jokowi dari awal kehidupannya yang sederhana di sebuah gubuk di tepi sungai, kesuksesannya sebagai produsen furnitur, hingga ketika Jokowi memasuki dunia politik. Bland telah mewawancarai Jokowi lebih dari belasan kali sejak menjabat sebagai wali kota Solo, ketika menjadi gubernur Jakarta, dan sebagai presiden dari 2014. Hingga berita ini dipublikasikan, staf khusus Presiden Joko Widodo untuk bidang komunikasi dan sosial, Fadzlur Rahman, tidak segera bisa menjawab pertanyaan CNNindonesia.com terkait tanggapan Istana Negara atas kritik tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Salam jempol Indonesia, angkat jempolmu tinggi-tinggi di udara. Kita bergoyang jempol bersama-sama. Hai kamu yang cinta Indonesia, walau berbeda kita tetap satu jua. Mari bersama satukan suara. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Jangan lupa bulan April tanggal 17, pilih nomor 1, hasil kerja sudah jelas. Singkirkan keraguan, kita tancap gas. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Pilihanmu juga pilihanku, bersama 01 Indonesia maju. Lawan kebohongan, bungkam fitnahmu. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. You yang 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 jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Hai kamu yang cinta Indonesia, walau berbeda kita tetap satu jua. Mari bersama satukan suara. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Jangan lupa bulan April tanggal 17, pilih nomor 1, hasil kerja sudah jelas. Singkirkan keraguan, kita tancap gas. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Pilihanmu juga pilihanku, bersama 01 Indonesia maju. Lawan kebohongan, bungkam fitnahmu. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Saya kan rencana mau ada rapat di desa ini. Oh, pantesan kemarin. Mau Makanya ngasih saya suruh undangan. RT, bangku-bangkunya disiapin. Jadi kan nanti warga nggak diri. Oh iya, nah, biar duduk semuanya. Gimana teh? Udah lama. Biasa dah. Waya! Ya, lama nggak lama sih. Kebetulan memang sengaja saya tunggu Pak RT. Ini ngomong-ngomong udah lama. Kentut. Sama siapa? Udah. Ya sendiri lah. Mana lagi? Ya mana lagi orang sendiri? Enggak siapa-siapa, diri aja. Lo nggak diajak masuk? Siapa yang diajak masuk? Sendiri. Mana kentut? Saya kemarin sendiri, staf saya masih di kelurahan. Saya kemarin membilang sama Sule, minjem tempat untuk rapat warga di sini. Boleh, Apa boleh. juga. Ya, iya lama sih enggak. Udah ngomong sama Sule? Barusan lagi ngomong. Belum. Barusan lagi ngomong. Sebentar ya. Sama Pak. Antuk aja Pak udah. Saya lagi ngomong sama Sule, Le. Minta maaf.
Ini yang ngomong nih. Ini yang ngomong. Tolong bilangin dong. Jangan sampai emosi saya nih. Bilangin. Ini tempat mau dipinjam, mau dirapat. Lurah. Iya. Baru dia lurah. Oh, itu nyambung. Bisa. Kok tadi gue denger agak nyambung ya? Jangan terlalu emosi, dibawanya santai. Santai, coba santai. Ada apa sih Pak Lurah? Kirain tadi ribut-ribut di situ. Oh iya, duduk. Pak RT juga. Bolo tuh kayak ikan lele, bisa. Ini lurah baru. Dia pindahan dari Ciracas. Oh, dari Ciracas. Ini kan Rumah saya di Ciracas. Ciracas kan? Iya. Tuh kan pas saya baru pindah ke Ciracas. Dia rumahnya di Ciracas. Dia Ciracas, sono. Ini yang budak siapa sih? Ini rumah di Ciracas. Bangkunya gimana, udah siap Bangku gimana? belum? Bangku udah siap belum bangku? Begini Pak RT. Sengaja Pak RT saya panggil kemari. Sabar Imam, sabar. Nah, gitu harus gitu, sabar. Harus gitu, Pak Lurah. Maaf ya Dea. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Makanya Pak RT panggil kemari. Kita meminjam tempat sama Soleh untuk rapat warga di sini. Bangku udah disiapin. Apa? Bangku. Bangku. Gitu. Undangan. Bangku. Undangan mah begini. Nih. Maaf, apa yang Pak Lurah ini kasih tahu pada saya semua saya bawa tuh bangku. Tuh bangku, tuh buku-buku aku udah semua. Nah, apa sih Pak Lurah? Saya berhenti dari lurah dah. Jangan dong. Ntar yang mimpin warga bagaimana kalau nggak ada Pak Lurah? Lama-lama mati mendadak saya, Ndri. Tenang aja, buku-buku udah semua. Yang disuruh sama saya bukannya buku, bangku. Ini. Le, kasih tau, Le. Le, tolong dong, bantu Le. Bangku, yang disuruh bangku. Ini apa ini kue? Ini buku. Lah tuh, buku-buku semua di kelurahan tak bawa semua. Bangku, yang disuruh bangku, abang aku bolot. Nih. Siapa? Sabar dong Pak Lurah. Lagian kan yang angkat jadi RT juga Pak Lurah. Iya. Ngopi yuk. Tenang aja. Kagak bakal bikin kecewa. Semua saya bawa. Pak RT, salah Pak RT. Bukannya Tolong jelasin buku. Itu. Iya, itu buku. Tapi yang dimaksud Pak Lurah bangku. Dia aja suruh jelasin. Kalau dia Oh, bingung. Cecil aja. Pak RT. Ya. Jadi tuh tadi Pak Lurah nyuruh Pak RT buat nyusun bangku. Bukan buku. Beda jauh, Bapak. Bangku yang buat duduk. Budak sih. Jadi bukannya. Bukan buku yang ada di kelurahan, bukan, tapi bangku Tapi- buat duduk. Bangku. Buat Salah nih, Le. Salah. Salah. Bangku kasih tahu, bukan buku. Apa gigi? Nyuruhnya sih. Lah nyuruhnya bener, kuping lu rapat. Bangku, bukan buku. Bangku. Ini buku. Bangku. Tunggu yang bangku. Dari tadi bangku. Udah. Mendingan diurusin aja di kelurahan, Ya, Pak Lurah, biar enak. Ini kan udah denger nih bangku. Sekarang tinggal suruh ngambil bangku. Bilang dong bangku. Dari tadi budak. Bangku, ini disuruh buku. nyiapinnya bangku, Pak RT. Sekolah lo. Disuruh nyiapinnya tuh bangku yang buat duduk. Buat rapat, bukan buku. Berarti lu yang salah. Iya.
Aku nyuruhnya bangku, masa gue yang salah? Yang salah Pak RT. Iya. Giliran nama cewek denger bangku, giliran gue buku. Karpet burik lo. Pertanyaannya apa? Ya, pada akhir zaman Nabi Isa Kak, yang disebut Yesus itu di Islam itu kan Nabi Isa. Itu kan turun di akhir zaman. Apa tidak saya benar mengikuti Kristen? Pada akhirnya Yesus yang turun di akhir zaman. Jesus Christ in the second coming will not come as a messenger, but surely he'll come. He'll break the cross. He will kill the Pope. There are various hadith. And he will testify to the Christian that he never claimed divinity. We'll have the last question. Is there a non-Muslim here? There is a non-Muslim. You're most welcome. Selamat malam, Dr. Zakir. Saya Anthony dari Kediri. Saya Kristen. Sebelumnya dulu saya sudah belajar sholat. Dulu saya Islam. Okay, stop. I translate. My name is Anthony. I come from Kediri. It's just my name is Anthony. I come from Kediri, 3 hours from this place. I am Christian, but I did learn about salat before. I learned salat before. I did learn about salat. Terus? Were you Muslim? He was Muslim and he prayed. Ya. Terus? Yang saya mau tanyakan kenapa saya berpindah agama dulu, karena yang wahyu yang terakhir dulu yang dipelajari di Islam itu Nabi Muhammad. Di Kristen pun juga menganut satu keyakinan ya Allah itu ya Tuhan satu itu. Oh, yes, right. I was Muslim and I revert to Christian. And it is said in Islam that the Prophet Muhammad is the final messenger, the last messenger. And it is said also that in the Bible, the Quran, it said that God is also one. Terus pertanyaannya? Dan yang saya tahu di Islam itu pada akhir zaman. Pertanyaannya apa? Ya, pada akhir zaman Nabi Isa yang disebut Yesus itu di Islam itu kan Nabi Isa. Itu kan turun di akhir zaman. Apa tidak saya benar mengikuti Kristen? Pada akhirnya Yesus yang turun di akhir zaman. It is said that later, before the hereafter, there Jesus will come to the world and save the world. Why then I don't follow Jesus? He is the final one. The brother said that he was a Muslim. He became a Christian. He used to offer Salah first. And he believes that there's one God. And Prophet Muhammad is the messenger of God. That's what he said. And he's asking the question that Jesus Christ, peace be upon him, before the end of the world will come back again. So if he's going to come back again, won't he be the last messenger? Is the question. Brother, the Quran clearly mentions in Surah Nisa,
chapter number 4, verse number 158, that Allah subhanahu wa ta'ala raised up Jesus Christ, peace be upon him, unto himself. That means Jesus Christ, peace be upon him, was raised up alive. The reason that Allah subhanahu wa ta'ala raised up Jesus Christ, peace be upon him, because all the earlier messengers that came, Adam, Noah, Abraham, Moses, all Prophet Muhammad, peace be upon them, all the messengers that came before Prophet, besides Prophet Jesus, peace be upon him, their followers, they believed that he was a messenger of God. But in the case of Jesus, peace be upon him, there was a misunderstanding. Most of these followers thought he claimed divinity. So Allah subhanahu wa ta'ala raised him up alive so that in the second coming he could testify to the Christians that he never claimed divinity. Allah says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 116. So that he can testify to them that I never told you to worship me. But U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. So Jesus Christ, peace be upon him, has been raised up alive to testify in his second coming that he never claimed divinity. He never claimed divinity. When he comes, before the world will end, he will not come as a messenger. The messengership has ended. Prophethood has ended. Allah clearly states in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim mirjalikum walakin Rasulallah wa khatamin nabi wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the seed of the prophets. And he's all-knowing. And he's the seed of the prophet. And Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing and full of knowledge. So after Prophet Muhammad, peace be upon him, no messenger will come. Jesus Christ in the second coming will not come as a messenger, but surely he'll come. He'll break the cross. He will kill the Pope. There are various hadiths. And he will testify to the Christians that he never claimed divinity. But he will come as the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the last and final messenger is yet Prophet Muhammad, peace be upon him. That's the reason in the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He did not say, okay, I will tell you in the second coming. He didn't say that. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. So it's very clear that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him, and not Jesus, peace be upon him. Hope that answers the question. Thank you. Dr. Naik menjelaskan bahwa Yesus diangkat ke hadapan Allah itu karena merupakan peristiwa yang sangat khusus di dalam sejarah keagamaan. Sejarah nabi-nabi sebelumnya, apakah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain, para pengikutnya itu mau dan mengikuti nabi-nabi tersebut, meyakini mereka. Tapi yang terjadi pada agama ini, pada Yesus adalah para pengikutnya tidak mengikuti Yesus, bahkan dia menuhankan Yesus. Karena itu sebenarnya kedatangan yang kedua Nabi Isa atau Yesus itu nanti bukan sebagai seorang nabi yang membawa ajaran baru. Dia akan memberikan pernyataan dan persaksian bahwa dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah meminta manusia untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Dan kemudian yang dia akan ikuti adalah syariatnya Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan tidak ada syariat lagi setelah syariatnya Nabi Muhammad. Karena itu pada kedatangan yang kedua ini nanti, Yesus atau Nabi Isa adalah mengikuti syariatnya Muhammad, bukan membawa syariat yang baru atau membawa syariat Kristen kembali. Brother, do you believe that there is one God? Translate now. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu Esa? Percaya.
Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is he God or is he messenger of God? Menurut kamu Yesus itu Tuhan atau nabi? Utusan sebetulnya yang Messenger. MashaAllah. Do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God? Kamu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah? sama kayak Yesus. Sama seperti Yesus, you believe? Yes. Sama, the same like Jesus. Yes, messenger, correct. Yes, correct. Messenger. But Prophet Muhammad is the last messenger. Do you believe that? Apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir? Percaya. Believe. Ah, that means you are a Muslim. Kamu Islam kalau gitu. Kamu Muslim. Why? Because anyone who believes that there is one God and believes that Jesus is a messenger and believes that Prophet Muhammad is the last messenger, he is a Muslim. Siapapun yang percaya bahwa Allah itu Esa dan mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah bahwa Isa adalah nabi dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah, maka dia adalah Muslim. Do you agree, brother? Kamu setuju dengan ini? Yes. Would you like to say it in Arabic? Kamu mau mengucapkan dalam bahasa Arab persaksian ini? Ya. Yes. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Now translate into Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. MashaAllah, you have become a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala inshallah grant you Jannah. Insyaallah Allah akan memberikan kamu surga, insyaallah. Inshallah Allah will forgive all your sins. Dan insyaallah akan mengampuni seluruh dosa kamu. And I pray to Allah that may He help you to guide other non-Muslims to come to Islam. Dan saya berdoa kepada Allah semoga kamu memberikan petunjuk kepada selain kamu untuk masuk Islam. Takbir! 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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Karena saya ngefans sama dokter, boleh saya bersalaman dengan beliau? You're most welcome. I'm trying to understand Indonesian. You're most welcome. Siapa wakil presiden sekarang siapa? Muhammad Amin Rais. Oh, wes angel. Kalau kalian keseringan coli, bisa jadi sperma kalian ini harus waspada ya. Sperma kalian itu keluarnya bukan muncrat, tapi meler. Jadi misal ini titik kalian cilik banget ya, ini aja. Atau gini deh, enggak, gini aja. Terus harusnya yang muncrat kemana-mana, tapi kalian cuman meler. Enggak, bukannya air mancur kan ada tekanannya agak ke atas gitu kan, ini langsung meler gitu kan. Itu bahaya, karena namanya sperma kalian itu kan harus berenang-renang untuk ke sel telur gitu kan. Sperma terkuat harus berenang ke sel telur, tapi kan itu harus dikuncratkan sampai ke dalam gitu, nggak bisa kalau cuman meler. Tuh mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu, padahal itu bahaya banget. Jika kalian cuman meler terus mbok apa ke, jadi kok nek kowe main mbek bojomu mbok pelengkangke, mbok kakinya di atas kepalanya di bawah gitu, terus manukmu mbok ngene-ngene kayak gitu, terus mbok gajruk ben mlebu tekan jero kan ya ora mungkin, ra enak banget dadi bojomu sesuk.
Jokowi gaspol, ayo goyang jempol. Jokowi gaspol, pilihanmu juga pilihanku. Bersama 01 Indonesia maju. Lawan kebohongan, bungkam fitnahmu. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol, ayo goyang jempol. Jokowi gaspol, yuk goyang jempol. Jokowi gaspol, amin. 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 Ayo goyang jempol. Jokowi gaspol, ayo goyang jempol. Jokowi gaspol. Hai kamu yang cinta Indonesia, walau berbeda kita tetap satu jua. Mari bersama satukan suara. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Jangan lupa bulan April tanggal 17. Pilih nomor 1, hasil kerja sudah jelas. Singkirkan keraguan, kita tancap gas. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Pilihanmu juga pilihanku. Bersama 01 Indonesia maju. Lawan kebohongan, bungkam fitnahmu. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Ayo goyang jempol, Jokowi gaspol. Itu bukan? Pan, sini Pan. Sini. Itu orangnya? Iya, itu orangnya. Hah? Iya itu. Pan, sini Pan. Dari mana turun situ? Ini kelap pakunya. Bawa pisau dia. Bawa pisau dia tuh. Ya udah gampang ini. Pan, rokok Pan, Pan. Rokok Pan. Rokok Pan. Rokok. Pan? Awas Kak. Siap senjata Kak. Siap senjata. Siap senjata itu. Pan, rokok. Rokok. Rokok dulu ini. Rokok. Menang Pak? Tidak. Kalau tidak. Nanti dulu, saya mau rokok dulu. Kamu nangkap. Ya. Saya mau rokok dulu. Oke? Ayo. Ya. Ambil rokok Om. Hah? Ya ada rokok. Sini. Ini kau? Korek dia dong. Korek. Oh, ini tuh lagi. Ini. Bosan. Saya mau rokok dulu. Itu jangan. Iya. Bapak kau itu ada di sana sudah. Rokok lah kau. Rokok. Ada cuma ngerokok. Kan mau di ini yang kuasa kan ngasih saran. Misalnya mau ngelanjutin kuali ini. Nah, jadi itu mau saya bakar. Ya ini. Nggak dikasih. Nggak mau, berontak. Nah, di situ asalnya. Maka kau marah. Berantem. Malaman itu? Iya. Itulah saya bawa pisau itulah, nah. Ini pisaunya? Malam. Malam itu pakai pisau ini, Pak? Malam. Sudah. Rokok dulu. Rokok dulu, rokok.
namanya melanjuti ini. Perjuangan lah kita sama orang kan. Aku kan di sini agama gitu kan. Kecuali itu agama ini. Kalau kamu orang itu kan itu. Mana korek? Kamu ngerokok? Waduh. Kamu tahu kalau saya kalau habis ngerokok ini kan selesai ya tak? Hah? Habis ngerokok? Ayo. Nanti sabar. Tahu. Sesuai janji tak? Nah, sabar. Golok ini ya Pak? Emang di rumah itu kau dua beradik? Dua anak baik? Kita tinggal main? Ibu kau? Agama apa? Agama kan? Nah, jadi ya itu kan mau banyak kesalahannya gitu. Supaya saya bisa pada kesempatan. Tenang. Tenang aja, enggak yang Tenang, nggak usah. Nah, jadi ceritanya kan Tenang aja. ceritanya mau melanjutin wali ini kita sekali bisa Net. tahu-tahunya Net. kabur. Net. Mau saya bakar tadi malam kan? Saya bakar. Ya saya sudah perintah yang kuasa, bukan yang ini kan? Bukan yang bikinan saya kan? Ya sudah kalau ketemu itu ya. Nah, apa dulu lah? Nah, ya kalau itu terus, kalau jalan. Oke, ambil rokoknya. Kalau kita jalan ya. Berarti selesai dah. Nah. Sono kau? Hah? Nama kau sono? Harkan. Saya bawa kau. Tidak, tahu. Mau lari kemana? Iya. Itu kan? Tuh. Itu ini. Kesal dia sama bapak gak ribut. Apa sama bapak? Jadi wali. Mau jadi wali. Perintah kau lagi? Udah itu perintah Tuhan. Iya, perintah Tuhan. Tuhan kabar. Yesus tadi. Yesus sama itu tuh. Ayo masuk ke dalam badan itu kan banyak. Nah. Sampai masuk lagi. Hah, ini kok masuk dulu. Oh. Aduh, kabar ini. Kumul nyamuk abis ini. Itu goloknya yang bocoknya itu dia gede. Ini. Itu. Halo. Itu dia mati ada kabar. Itu dia mati. Sama kuat dia. Benar dia. Mana kata-kata lagi aku nih. Tidak. Ada kan? Ada. Ya. Oi, ngaku nih Pak Kabar, ngawi. Tinggal benang ilo. Jauh na rumah kabar nih. Tempat sepi kan. Berdua aja dorang tuh. Hah? Di rumah itu. Itu kan berdua. Kamu jangan lawan ya. Tuh, Udah Bin. Hah? Ayo. Tahu itu. Tahu inilah biasa terus. Bukan itu. Halo. Halo. Halo Mas, nah, ini darahnya. Foto Mas. Halo. Ini darah korban. Halo. Mana foto? Bang, Halo Mas. Hah? Ya, motor. Oh jatuh. Hah? Ini kami motor. Udah ini. Motor. Udah, ngeh. Nah, di gunung. Ini bergulung semua. Ya. Ayo. Kamu senternya kamu apain tadi? Enggak pakai, Pak. Hidup. Ini goloknya. Itu golok. Oh ya. Yang dibacok. Mana bibi ya? Ini. Ya. Siapa bisa Pakai sarung enggak? Jatuh hari enggak kamu? Hah? Jatuh. Ambil sarungnya. Pakai sarung, bawa sarungnya. Ini goloknya ini.
Gawat. Apanya yang gawat? Kami. Diklik linknya ya, jangan lupa. Nanti Anda tahu videonya. Nah, mari kita bongkar semua. Oke Google. Iya Ompong, ada apa? Selamat pagi. Pagi juga. Kamu lagi apa? Lagi santuy aja. Saya jomblo, tidak ada yang ajak keluar rumah. Main teka-teki yuk. Ayo, siapa takut? Oke, kita mulai ya. Kalau kamu memang jago, kamu jawab teka-teki saya ya. Siap Ompong. Yang pertama, buah apa yang dulu dipakai buat perang? Mungkin buah-buahan yang ada di tempat perang kali ya. Salah. Jambu runcing. Oh, bambu runcing. Yang kedua, kenapa harimau selalu makan daging mentah? Mungkin karena dia suka sama darahnya. Hai, salah. Karena harimau tidak bisa masak. Lanjut yang ketiga. Boleh sih melihat sopir truk di rambu larangan, tetapi tidak menangkapnya. Kenapa? Karena sopirnya membawa SIM dan STNK. Salah. Karena sopir truk itu sedang berjalan kaki. Lanjut yang keempat. Minyak apa yang disukai laki-laki? Pertanyaan yang sangat gampang. Pasti minyak rambut. Salah lagi. Menyaksikan pertandingan sepak bola. Lanjut yang kelima. Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Kan takut disambar petir. Salah lagi. Soalnya kalau dicabut berat. Lanjut yang keenam. Orang apa yang berenang tapi rambutnya tak pernah basah? Mungkin dia pakai helm kali ya. Salah lagi. Tapi orang botak. Yang ketujuh. Ada 5 orang yang berjalan di bawah payung kecil. Tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Pasti karena orangnya kurus-kurus semua kayak tiang listrik. WKWKWK. Salah lagi. Karena tidak hujan. Yang kedelapan. Sandal apa yang paling enak di dunia? Kamu mulai aneh deh. Tidak ada sandal yang bisa dimakan. Sandal terasi. Oh, sambal terasi. Lanjut yang ke-9. Pintu apa yang didorong tapi tidak pernah bisa terbuka? Ini mah gampang. Pasti pintu yang masih terkunci. Salah lagi. Pintu yang ada tulisan geser. Lanjut yang ke-10. Apa bedanya UGD dan IGD? Beda fasilitas di dalamnya mungkin, atau bagaimana Ompong? Salah lagi. Kalau UGD unit gawat darurat. Sedangkan kalau IGD unit giwit diririt. Kamu menang. Saya kalah. Kamu memang hebat.